Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Andra Erlanda Khairia. Di video kali ini akan membahas menjelaskan tentang contoh-contoh tashbih di dalam pembahasan mata kuliah Balaghah Ilmu Ma'ani. Nah, di sini tashbih itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tashbih hissi dan akli, dan yang kedua adalah ifrad dan tarkib. Untuk contoh yang pertama, kita akan membahas tentang contoh tashbih secara umum. Di sini dituliskan dalam kalimat ainuha kal qamari fil laili. Nah, adat-adat tashbih itu ada 4. Yang pertama adalah musyabbah atau yang diserupakan. Kemudian ada musyabbah bih atau yang diserupakan dengan. Dan juga ada adatus tashbih atau seperti huruf tashbih. Dan yang terakhir adalah wajhu syabah atau seperti sifat yang memiliki kesamaan dengan musyabbah bihnya. Nah, di dalam kalimat ini musyabbahnya adalah lafadz ainuha, yakni yang diserupakan. Dan adatu tashbihnya adalah lafadz ka. Sedangkan al-qamari dia menjadi musyabbah bihnya lafadz ainuha karena al-qamari diserupakan dengan lafadz ainuha. Nah, untuk fil laili dia menjadi wajhu syabah karena fil laili memiliki letak kesamaan dengan lafadz al-qamari. Nah, artinya di dalam kalimat ini adalah matanya seperti bulan di langit. Jadi bersinar terang seperti itu. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang hissi dan akli. Apa itu hissi? Hissi itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera, entah itu dilihat, didengar, dirasakan, ataupun diraba. Dan untuk akli itu tidak bisa, jadi kebalikannya hissi. Nah, untuk yang pertama kita bahas yang musyabbah dan musyabbah bihnya sama-sama berupa hissi atau sama-sama bisa dirasakan oleh panca indera. Disebutkan di situ ada sebuah kalimat, yakni tabassamuka kasukkari fil hulwati. Senyumanmu seperti gula di dalam kemanisan. Musyabbahnya adalah lafadz tabassamuka dan musyabbah bihnya adalah lafadz as-sukkari, yakni tabassamuka yang artinya senyumanmu. Nah, senyuman kan kita bisa melihat bahwa seseorang itu sedang senyum. Nah, untuk musyabbah bihnya as-sukkari, yakni gula. Nah, gula kita juga bisa melihat bentuknya seperti apa dan bisa merasakan rasanya itu seperti apa. Untuk contoh yang kedua adalah tashbih yang musyabbahnya berupa akli dan musyabbah bihnya juga berupa akli. Di situ disebutkan dalam kalimat, yakni al-ilmu kan nuri fil hidayati. Untuk musyabbahnya dia berupa akli, yakni lafadz al-ilmu. Karena ilmu kita tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa merasakannya, tidak bisa melihatnya. Jadi dia termasuk akli. Dan untuk an-nuri juga sama, dia juga termasuk akli. Yang artinya di dalam kalimat ini yaitu ilmu itu seperti cahaya di dalam petunjuk. Nah, selanjutnya yang ketiga, yakni tashbih yang musyabbah bihnya berupa hissi dan musyabbahnya berupa hissi dan musyabbah bihnya berupa akli. Di situ disebutkan dalam kalimat, yakni sautuhu kal jinni fil kalami. Lafadz sautuhu
yang artinya suaramu, itu dia termasuk hisi karena kita bisa mendengar suara tersebut. Nah, untuk musyababihnya adalah al-jinni. Untuk lafaz al-jinni kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa merasakannya. Maka dia termasuk akli. Nah, artinya di dalam kalimat ini yaitu suaramu seperti jin dalam pengucapannya. Untuk yang terakhir, ada tashbih yang musyabahnya berupa akli dan musyabahnya berupa hisi. Contohnya, asyaitanu karrihi idza tala'a fit tulu'i. Nah, lafaz asyaitanu dia adalah musyabah di dalam kalimat ini dan dia termasuk akli. Karena syaitan kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa menyentuhnya dan tidak bisa merasakannya. Dan untuk hisi, untuk musyabahnya, yakni lafaz ar-rihi, itu dia termasuk hisi karena angin, ar-rihi, angin, kita tidak bisa melihatnya. Tetapi, kita bisa melihatnya dan juga kita bisa merasakannya. Yang artinya di dalam kalimat ini yaitu syaitan seperti angin ketika muncul tiba-tiba. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh tashbih yang musyabah dan musyabahnya berupa ifrad dan tarkib. Apa itu ifrad? Ifrad itu adalah mufrad atau kata tunggal. Nah, kalau tarkib itu adalah lafadznya berupa susunan kalimat, bisa berupa jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Nah, yang pertama ada contoh yang musyabah dan musyabahnya sama-sama berupa ifrad atau kata tunggal, yakni contohnya huwa kasyaikhi fil akhlaqi. Nah, musyabahnya adalah huwa, yang berarti kata ganti dia laki-laki satu, berarti termasuk mufrad karena satu orang. Nah, untuk musyabahnya adalah lafaz asyaikhi yang berarti kiai atau guru, itu juga termasuk mufrad. Dan untuk wajah syabahnya di dalam kalimat ini adalah lafaz fil akhlaqi, yang artinya di dalam kalimat ini yakni akhlak dia seperti kiai atau guru. Dan yang kedua ada musyabah dan musyabahnya sama-sama berupa tarkib atau susunan kalimat. Contohnya, tabassamu kal basyaru kazahroti mutafattihatin fir rawdati. Nah, musyabahnya adalah lafaz tabassamu kal basyaru. Ini termasuk susunan fi'il fa'il, berarti dia termasuk di dalam tashbih yang berupa tarkib. Nah, untuk musyabahnya juga tarkib di lafaz az-zahrati mutafattihatin. Itu juga dia merupakan susunan mubtada dan khobar. Wajah syabahnya adalah lafaz fir rawdati, yang artinya dalam kalimat ini yakni senyummu sangat indah seperti bunga yang mekar di taman. Selanjutnya yang ketiga adalah lafaz tashbih yang musyabahnya berupa ifrad dan musyabahnya berupa tarkib. Contohnya, kalimatuka mithlu ubuwatin i'tiraitratan lakinna muzaifatun. Musyabahnya adalah lafaz kalimatuka, kalimatuka, dan musyabahnya adalah lafaz ubuwatin i'tiratan. Ubuwatin i'tiratan. Dia termasuk tarkib karena menjadi susunan kalimat. Yang artinya dalam kalimat ini yakni ucapanmu seperti parfum isi ulang, wangi tapi palsu. Untuk yang terakhir ada tashbih
Yang musyabahnya berupa tarkib dan musyabah binya berupa ifrad. Contohnya al-jaril hasanu kal malaikati fil jannati. Nah, musyabahnya adalah lafaz al-jaril hasanu, yakni susunan mubtada khobar, fi'il fa'il, dan musyabah binya berupa ifrad, yakni lafaz al-malaikati, yang artinya di dalam kalimat ini yakni tetanggaku baik seperti malaikat di surga. Syukran katiron. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.